warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roida MPDI. Saya di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor, dan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab dengan materi teknik tes dan non-tes. Apa itu teknik tes dan non-tes? Dalam pembelajaran bahasa Arab, jadi pengertian teknik tes dan non-tes itu apa? Teknik tes merupakan instrumen formal dan standar untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar peserta didik. Sedangkan teknik non-tes itu tidak menggunakan soal atau tes, tetapi menggunakan metode lain untuk menilai aspek sikap, minat, atau kepribadian. Adapun beberapa jenis teknik tes yaitu tes lisan, tes tertulis, tes objektif, dan tes praktek. Apa itu tes objektif? Yaitu ada macam-macam tes objektif, yaitu lebih kepada kemampuan kognitif siswa. Ada beberapa jenis tes objektif yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Dan apa itu jenis-jenis teknik non-tes? Yaitu observasi, wawancara, angket, dan skala penilaian. Jadi non-tes ini lebih kepada kemampuan afektif, mengukur kemampuan afektif siswa. Kemudian kita hubungkan teknik tes dengan bahasa Arab itu bagaimana? Di bahasa Arab itu ada 4 keterampilan, yaitu keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Atau di dalam bahasa Arab, maharah istima, maharah kalam, maharah qiraah, dan maharah kitabah. Misalkan di maharah istima, ada beberapa tes untuk mengukur kemampuan mendengar bahasa Arab siswa, yaitu pertama, mendengar dan membaca, al-istima wal qiraah. Jadi siswa diminta untuk menjawab pertanyaannya diperdengarkan dengan memilih salah satu jawaban yang ia baca pada lembar jawaban. Jadi misalkan seorang guru membacakan pertanyaan dan para siswa mendengarkannya, kemudian para siswa diminta untuk menjawabnya dengan cara memilih satu jawaban yang benar dari jawaban-jawaban yang telah disediakan pada lembar jawaban yang dapat mereka baca. Kemudian yang kedua, dikte dan mendengarkan, al-imla wa al-istima. Siswa diminta untuk mendengarkan sebuah teks berbahasa Arab, kemudian didiktekan dengan 2 atau 1 kali pengulangan, dan siswa diminta untuk menulis apa yang didengar. 3. Menyimak dan ingatan, al-istima wal zakirah. Siswa diminta untuk mendengarkan sebuah teks yang dibacakan oleh guru atau melalui tape, kemudian siswa diminta untuk menulis kembali teks tersebut dengan menggunakan redaksi atau bahasa siswa.
Yang keempat, mengidentifikasi bunyi. Siswa diminta untuk mendengarkan dan mengidentifikasi bunyi bahasa tertentu yang ditentukan, seperti pada contoh fisabilillah, fisabilil haq, fisabilil Islam. Kemudian yang kelima, mengungkapkan kembali. Siswa diminta untuk mendengarkan teks tertentu, kemudian diminta mengungkapkan kembali apa yang telah diperdengarkan dengan bahasa mereka sendiri. Yang keenam, membedakan bunyi yang mirip. Siswa diminta untuk mendengarkan rangkaian kalimat atau paragraf. Kemudian siswa diminta untuk membedakan dua kata atau lebih yang memiliki bunyi yang mirip. Contohnya, hamidun, hamidun, habirun, khabirun, naumun, yaumun. Kemudian untuk makharah kalam, untuk mengukur kemampuan tes kemampuan berbicara bahasa Arab atau makharah kalam, yaitu yang pertama menceritakan pengalaman was al-hibrah. Jadi siswa diminta untuk bercerita tentang pengalamannya seperti rekreasi, pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wawancara muqabalah. Jadi wawancara atau dialog dalam makharah kalam sering sekali digunakan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam mengukur kemampuan siswa. Dalam wawancara atau hiwar, siswa diajak berdialog dengan tema tertentu dan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian berbicara bebas, ta'bir hur. Siswa diminta untuk berbicara bebas. Berbicara bebas memiliki dua arti. Pertama, siswa diminta untuk berbicara sekitar 5-7 menit menggunakan bahasa Arab dengan tema atau judul bebas dari diri mereka sendiri. Atau yang kedua, berbicara bebas berarti siswa diminta untuk berbicara tentang tema atau judul tertentu sekitar 5-7 menit tanpa diberi poin-poin atau ide-ide pokok sebagai pedoman mereka dalam berbicara. Kemudian yaitu diskusi. Siswa diajak untuk berdiskusi mengenai tema tertentu. Sedangkan tes kemampuan makharah qiraah atau keterampilan membaca, yaitu yang pertama membaca dengan suara keras, al-qiraah al-jariyah. Jadi siswa diminta untuk membaca teks bacaan bahasa Arab yang telah dipilih, diseleksi sesuai tingkatan kemampuan siswa. Jika siswa di tingkat yang mutaqaddim, maka teksnya harus sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian yang kedua, fahmul makruh, yaitu memahami teks bacaan. Mengukur kemampuan memahami teks bacaan bahasa Arab, ada beberapa bentuk tes yang dapat digunakan, antara lain al-ikhtiyar min muta'addid, yaitu pilihan ganda, kemudian shawab wa khata, benar salah, mil'u al-faraq, isian singkat, muwajjah, menjodoh. Kemudian yang terakhir, makharah kitabah atau keterampilan menulis. Tes kemampuan menulis yaitu yang pertama
menulis cerita, kitabatul qissah. Jadi siswa diminta untuk menulis sebuah cerita dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua menulis makalah. Siswa diminta untuk menulis makalah sederhana yang terdiri dari sekitar 5 sampai 7 paragraf. Di makalah ini juga berkaitan dengan tema tertentu, baik yang terbimbing, muwajahah, atau bebas. Kemudian kelebihan dan kekurangan teknik tes dan non-tes. Teknik tes kelebihannya yaitu pengukurannya objektif, sedang hasilnya mudah dianalisis. Kekurangannya cenderung terbatas dan menimbulkan kecemasan. Sedangkan non-tes kelebihan menilai aspek afektif, memahami peserta didik. Kekurangannya sifat subjektif dan sulit dianalisis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.